Ya, baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan langsung mempraktekkan cara membuat formulir pendaftaran online. Misalnya teman-teman ingin membuat kegiatan seminar online dan pendaftarannya pun dilakukan secara online. Nah, langkah pertama, silakan teman-teman buka browser pencariannya dan di sini saya menggunakan Google Chrome. Terus pastikan email teman-teman sekalian sudah login. Nah, seperti ini. Dan kita mengklik icon yang ini. Ya, Google Apps. Saya klik. Terus teman-teman scroll di bawah, cari tulisan atau form ya. Kita scroll. Nah, ini dia. Form. Ini diklik. Nah, kita memilih formulir kosong. Ya, yang ini. Kita klik yang ini, saya klik. Pertama kita membuat judulnya, misalnya ini formulir pendaftaran seminar pendidikan. Kemudian di bagian deskripsi silakan diisi sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian atau kebutuhan kegiatannya. Misalnya nah, contohnya seperti ini. Kemudian keterangan lainnya misalnya misalnya seperti ini. Dan boleh juga ditambahkan silakan dituliskan nomornya dan lain sebagainya. Nah, ini bagian pertama. Untuk judul sudah, formulir pendaftaran seminar pendidikan. Kemudian bagian deskripsi, sedikit menjelaskan tentang kegiatan yang ingin kalian laksanakan. Dan pendaftaran ini dibuka pada tanggal 25 sampai dengan 5 Juni. Kemudian ada kontak yang tertera juga. Dan kebutuhan informasi lainnya yang bisa teman-teman custom atau tulis sendiri. Atau misalnya teman-teman ingin mencantumkan link terkait dengan Juknis juga bisa. Nanti teman-teman tinggal mengklik ini saja, sisipkan link, dan nanti di copy paste saja linknya di sini. Oke, kita lanjut di bagian isian formulirnya. Biasanya pertama itu adalah nama lengkap ya. Nama lengkap di bagian sini yang dipilih adalah jawaban singkat. Oke. Terus ketika ini wajib diisi, maka teman-teman mencentang yang ini. Nah, ketika ini diaktifkan, artinya para peserta yang registrasi tidak akan bisa mengisi atau mengirim formulir ini kalau namanya belum diisi. Oke. Kemudian untuk menambahkan jawaban pertanyaan berikutnya atau isian berikutnya, teman-teman mengklik yang ini. Oke, kita klik. Nah, setelah nama biasanya adalah asal institusi atau misalnya instansi. Oke. Nah, ini juga kita menggunakan jawaban singkat dan kita wajibkan juga. Setelah itu kita tambahkan lagi, misalnya apalagi kategori peserta.
Nah, untuk kategori peserta ini karena peserta hanya memilih salah satu dari beberapa kategori yang tersedia. Jadi kita menggunakan pilihan ganda. Misalnya untuk kategori pertama adalah mahasiswa, dosen, pegawai umum. Nah, misalnya ada 4 kategori. Jadi nanti ketika peserta mendaftar, kalau mereka mahasiswa, nanti mereka mencentang mahasiswa. Nah, ini diwajibkan juga. Terus apalagi biasanya registrasi ya? Oh, nomor WhatsApp ya. Nah, ini jawaban singkat juga. Kemudian kita klik wajib. Nah, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan tertentu ingin kita berikan keterangan, teman-teman klik yang ini, titik 3, kemudian deskripsi. Nah, misalnya deskripsi adalah dalam kurung. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian wajib. Nah, biasanya apalagi kalau misalnya pendaftaran ini berbayar dan teman-teman ingin meminta mereka untuk mengupload bukti transfernya, kita tambah yang baru dulu. Nah, teman-teman gunakan fitur upload file. Saya akan praktekkan. Kemudian diklik lanjutkan. Nah, tuliskan saja di sini upload bukti pembayaran. Nah, untuk pengaturannya izinkan hanya jenis file tertentu, tidak perlu diaktifkan, jumlah maksimum filenya 1. Nah, untuk bagian ukuran file maksimalnya teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhannya. Ya, biasanya tidak besar ya. Kita pilih yang 1 MB saja. Terus ini juga wajib dan sudah. Kita cek nama lengkap sudah, asal institusi, kategori peserta, nomor WhatsApp, upload bukti pembayaran juga sudah. Apalagi ya? Alamat ya, misalnya kalau teman-teman juga ingin alamat ya, atau domisili. Nah, kalau ini kita gunakan paragraf karena alamat biasanya sedikit panjang. Nah, biasanya posisi alamat itu bagian atas ya, bukan di bagian bawah. Nah, ini bisa kita geser, kita klik bagian sini, kemudian kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, jangan sampai peserta kita bingung ini alamat apa, alamat domisili kita atau alamat institusi, karena dia di bawah asal institusi. Kita kasih keterangan lagi. Nah, isian ini seperti ini supaya pesertanya tidak bingung. Jadi ada deskripsi atau penjelasan tentang isiannya. Anggap saja formulir kita sudah selesai. Oke, selanjutnya adalah kita ke bagian atas ini, di bagian setelan kita atur ya. Ini tidak perlu dijadikan kuis. Nah, ini ada pertanyaan, jadikan ini sebagai kuis, menetapkan pertanyaan dan nilai poin, serta menyediakan masukan secara otomatis. Jadi ini tidak perlu karena kita tidak sedang membuat kuis, tapi sedang membuat formulir pendaftaran online. Nah, bagaimana mengelola jawaban? Nah, kumpulkan alamat email. Ketika teman-teman mewajibkan mereka mengisi email, teman-teman silahkan telah verifikasi atau input responden. Tapi saya tidak perlu ya untuk ini. Ini untuk kebutuhan praktek saja.
Mengirim salinan jawaban responden setelah kumpulkan alamat email wajib diaktifkan. Ini boleh, ini tidak ya, karena di atas juga tidak. Izinkan pengeditan respon dapat diubah setelah dikirim, boleh. Jadi nanti akan masuk di emailnya juga setelah ini diaktifkan. Batasi ke satu jawaban, misalnya teman-teman tidak mau terjadi double submit, ini diaktifkan. Jadi satu email hanya bisa mengirim satu pendaftaran saja, tapi ini dimatikan saja karena untuk kebutuhan praktek saja. Terus upload file, batas ukuran total file yang diupload, respon tidak akan diterima setelah batas tercapai. Oke, ini teman-teman nanti bisa atur. Kalau misalnya sudah banyak banyak yang mendaftar dan ternyata melebihi kapasitas 1 GB, maka pendaftaran yang lain akan tertolak. Ini bisa teman-teman atur. Tapi 1 GB itu lumayan banyak ya. Nah, untuk presentasi mengelola cara formulir dan respon dipresentasikan. Kita lihat tampilkan status progres, ini bisa diaktifkan. Kemudian konfirmasi pesan. Nah, ketika mereka mengirim, kalau pendaftaran mereka sukses, maka akan ada konfirmasi jawaban Anda telah dicatat. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengubah keterangan ini, kita klik edit, kemudian dirubah misalnya. Nah, seperti ini. Terima kasih telah mendaftar dalam kegiatan seminar ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mereka setelah mendaftar dan bergabung di dalam grup WhatsApp, silakan ditautkan link WhatsApp-nya di sini. Nah, atau misalnya jika ada Oke, saya akan membuat tautan. Nanti akan ada link, ketika mereka klik akan diarahkan ke nomor WhatsApp panitia. Oke, saya masukkan dulu kontaknya. Oke, jangan lupa untuk mengklik simpan kalau sudah selesai. Terus tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Oke, lihat ringkasan hasil, kita klik saja. Ya, otomatis. Ini tidak usah diaktifkan supaya selalu tersimpan secara otomatis. Formulir defaultnya kumpulkan alamat email secara default. Oke, tidak usah. Oke, sudah. Sebentar, saya cas. Di tab ini sudah selesai. Selanjutnya untuk mendapatkan link formulirnya di mana? Ketika teman-teman, misalnya teman-teman bertanya, terus kalau sudah selesai di mana kita memperoleh linknya untuk di-share? Nah, linknya ada di sini teman-teman. Ada di bagian kirim. Silahkan diklik. Nah, subjeknya nanti adalah formulir pendaftaran seminar pendidikan. Saya mengundang Anda untuk mengisi formulir. Nah, linknya silahkan diklik yang di bagian tengah. Nah, ini linknya. Mungkin terlalu panjang ya, kita klik persingkat URL. Oke, sedikit pendek. Kita salin dan saya akan praktek mengisi link, dan saya akan praktekkan bagaimana cara kita mengecek siapa saja yang sudah daftar. Saya akan membuka tab baru, browser baru. Nah, ini linknya. Oh, ternyata harus memasukkan email ya, tadi pengaturannya.
Sebentar. Oke, kita akan praktek mengisi formulir yang baru saja kita buat. Yang pertama, pastinya peserta kita akan membaca judul formulirnya, kemudian deskripsinya mereka baca, kemudian nama lengkapnya, tulis nama Anda misalnya, asal institusi, alamat domisili. Ini saya contoh saja nanti teman-teman supaya kita tahu fungsinya betul-betul berfungsi atau tidak. Kategori peserta anggap saja dosen. Nah, bisa kan mengerti, dan tidak bisa pilih dua, hanya salah satu saja. Terus nomor WhatsApp-nya. Nah, ini dia upload bukti pembayaran. Ini bebas filenya tadi, kita tidak membatasi. Kita coba upload ya, yang ada di laptop ini saja. Nah, misalnya ini contoh saja teman-teman ya. Oke, kita cek lagi. Nama, asal institusi, alamat domisili, kategori peserta, nomor WhatsApp sudah. Selanjutnya tinggal kita mengklik kirim. Nah, kita lihat ada keterangannya, terima kasih telah mendaftar dalam kegiatan seminar pendidikan ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kontak panitia dengan mengklik tautan ini. Nah, seperti yang kita atur tadi, saya coba praktek mengklik tautan ini. Maka akan diarahkan ke nomor kontak WhatsApp. Nah, berarti berhasil kan? Oke, selanjutnya kita coba mengetes. Nah, ini dia, langsung masuk teman-teman. Jadi dia real time, tidak perlu menunggu beberapa detik atau beberapa menit untuk terupdate. Kalau peserta telah mengisi, dia langsung terupdate di bagian akun akun yang membuat formulir ini. Kita klik. Nah, ini detailnya. Nah, coba kita lihat. Oke, enggak usah dilihat gambarnya. Intinya ada filenya. Nah, untuk mengambil atau mendownload Excel-nya biar memudahkan panitia memverifikasi peserta mana-mana saja, tinggal mengklik yang ini dan klik buat. Oke, ditunggu sebentar. Nah, oke, seperti ini nanti model Excel-nya. Jadi nanti peserta-peserta yang terdaftar akan ada listnya di sini. Ini kan karena baru satu saja yang kita praktikkan. Nah, seperti ini. Cara mendownload ini teman-teman tinggal ke file, terus scroll ke bawah, ini ada download. Nah, terus ada pilihan teman-teman mau download Excel-nya, PDF-nya, halaman webnya, atau dan lain bisa. Coba kita download yang versi Excel-nya. Nah, sudah terdownload teman-teman. Oke, berhasil. Ya, kurang lebih seperti itu cara membuat formulir pendaftaran online. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Seperti biasa, sebelum saya mengakhiri, saya tentunya sangat berterima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mampir menayangkan konten kami yang satu ini. Terima kasih sudah bertahan sampai detik ini. Dan ketika teman-teman ada pertanyaan atau ingin diskusi, silakan komentar di kolom chat di bawah. Dan insya Allah saya pastikan setiap komentar yang masuk akan saya balas satu persatu. Ataupun kalau misalnya teman-teman ada requestan ingin dibuatkan tutorial yang lainnya, silakan tuliskan requestan teman-teman. Saya akan buatkan konten-konten sesuai dengan permintaan teman-teman sekalian. Dan semoga teman-teman berkenan untuk memberikan komentar, memberikan like, silahkan di share juga. Dan yang terpenting,
mohon teman-teman berkenan untuk mensubscribe YouTube channel Kreatif Berkarya ini, karena tentunya subscribe dari teman-teman itu memberikan motivasi tersendiri buat saya untuk terus membuat konten-konten menarik lainnya. Oh ya, satu lagi sebelum saya akhiri, kalau teman-teman misalnya ingin membuat atau membangun sebuah website dan membutuhkan hosting dan domain, ingin membeli hosting atau domain tapi bingung mau beli di mana, di deskripsi video ini saya akan menautkan laman web tempat jasa langganan hosting dan domain. Dan di sana itu selain harganya terjangkau, juga berkualitas, karena beberapa project saya juga menggunakan layanan hosting dari jasa web yang linknya saya tautkan di video ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.